Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berjumpa lagi di Nuansa Podcast Kader. Sholawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar teman-teman? Yakin sedang baik-baik saja? Tidak sedang kecewa, sedih, atau mungkin lelah? Gak apa-apa kok kalau kalian tidak sedang baik-baik saja. Kan memang hidup kita ini banyak bertemu cobaan. Seperti firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 214. Yang artinya, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, "Kapankah datang pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, pada podcast kali ini saya ingin berbagi tips meringankan stres dalam Islam. Karena saya yakin kita pasti memiliki masalah masing-masing dengan struggle yang berbeda-beda. Kalau kalian mengira ada orang yang tidak punya masalah, saya kira itu karena dia sangat pandai menyembunyikannya. Kita kan tidak pernah tahu bagaimana proses seseorang berjuang untuk menggapai impian atau cita-citanya, untuk membahagiakan orang tua, untuk mendapat predikat cum laude, untuk menjadi pebisnis yang sukses, atau mungkin ada yang sedang berjuang untuk menghalalkan seseorang. Kita tidak pernah tahu. Tips dari saya yang pertama adalah membenarkan niat. Niat kita dalam mengerjakan sesuatu itu untuk Allah. Ikhlaskan untuk beribadah hanya kepadanya. Kita ini hanya manusia, tuntutan kita itu melakukan yang terbaik, bukan yang sempurna. Ingat bahwa kita itu bukan apa-apa tanpa Allah. Jika niat kita berbuat baik untuk Allah, maka apabila hasilnya kurang, ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha dengan maksimal. Manusia boleh berencana, tapi Allah yang menentukan. Yang kedua, sholat. Sebagaimana firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Dengan mengerjakan sholat, kita juga akan sadar bahwa kita tidak pernah sendiri. Ada Allah yang selalu bersama kita dan selalu siap membantu setiap hambanya yang kesusahan. Karena Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi kita tidak perlu merasa cemas, Allah selalu bersama kita kok. Yang ketiga, berzikir. Allah berfirman pada surat Ar-Rod ayat 28 yang artinya, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram." Zikir artinya mengingat Allah, tidak hanya dalam lisan, tetapi juga untuk setiap perbuatan yang kita lakukan. Hadirkan Allah di setiap hela nafas kita. Dengan berzikir, dengan begitu kita akan menjadi tenang. Yang keempat, membaca Al-Quran dan maknanya. Al-Quran adalah pedoman hidup kita di dunia dan agar kita tidak tersesat di akhirat kelak. Dengan membaca Al-Quran dan memahami maknanya, kita akan menemukan ayat-ayatnya yang indah, yang membuat hati kita menjadi tenang dan damai. Dan yang kelima adalah berdoa. Berdoalah, sampaikan pada Allah semua keluh kesahmu.
Dia akan menjawabnya. Memohonlah, Dia akan memberikan yang terbaik untukmu melalui caranya. Saya memiliki 2 doa favorit ketika saya sedang stres. Doa yang pertama adalah surat yang dipilih oleh kedua orang tua saya untuk dijadikan nama terakhir saya. Doa tersebut adalah sebagai berikut. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu, yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari segala sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Doa yang kedua adalah sebagai berikut. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak dari hamba-Mu. Ubun-ubunku, nasibku ada di tangan-Mu. Telah lalu hukum-Mu atasku, adil ketetapan-Mu atasku. Aku mohon kepadamu, dengan perantara semua nama milik-Mu yang Engkau namakan sendiri, atau Engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau Engkau ajarkan seseorang dari hamba-Mu, atau Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib di sisi-Mu. Jadikanlah Al-Quran sebagai penawar hatiku, cahaya dalam dadaku, penghapus dukaku, dan pengusir keluh kesahku. Hadis riwayat 1/391 disahihkan oleh Syekh Albani. Nah, itulah 5 tips meringankan stres dalam Islam menurut aku. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah meringankan stresmu. Amin. Ingatlah bahwa kebahagiaan mutlak itu ketika kita sudah kembali ke surga Allah. Jadi bersabarlah. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum